Selamat pagi, dimanapun kita berada pada pagi ini, saya ingin ucapkan selamat beribadah. Terima kasih karena Anda tetap setia bersama-sama dengan BM Center City. Walaupun Anda harus berada di rumah, dimanapun kita berada di hari pagi yang indah ini. Puji Tuhan, haleluya. Pada pagi ini, saya ingin membawa kita belajar daripada firman Tuhan, daripada seorang yang sudah mengalami banyak dalam hidup dia, yaitu Daud, Raja Daud. Kita akan buka daripada Mazmur 84 ayat 11 dan 12. Di situ Daud mengatakan sesuatu yang indah terhadap rumah Tuhan, terhadap bait Allah. Oke, ayat 11 dikatakan begini. Daud berkata, lebih baik suatu hari di peletaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat 11 sekali lagi saya katakan, sebab lebih baik satu hari di peletaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat 12 berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari. Katakan sama-sama, matahari. Dan perisai, katakan sama-sama, perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Inilah keinginan, kerinduan hati pemazmur, yaitu Daud. Itulah kesukaan hatinya terhadap rumah Tuhan. Dia memandang di rumah Allah, di bait Allah, di peletaran Allah itu sesuatu yang luar biasa. Okay. Mazmur 84 ini ditulis oleh Daud menggambarkan betapa sukacitanya. Okay. Dalam ayat dikatakan, ayat pertama, ayat 2 hingga ayat 5, di situ dia menggambarkan tentang kerinduan hati Daud terhadap rumah Allah. Dia katakan, jiwaku hancur karena merindukanmu. Wah, seperti dikatakan di sini dia punya jiwa itu hancur karena merindukan peletaran Tuhan. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Pemazmur ini menceritakan kerinduannya yang begitu mendalam, yang hampir terpuaskan akan bait Allah. Saudara-saudari, walaupun kita tidak dapat ke gereja, berkumpul di gedung, tetapi di rumah itu merupakan bait. Kita boleh menjadikan rumah kita sebagai bait Allah. Okay. Seluruh hidup Daud, dia merindukan persekutuan dengan Allah. Bayangkan, di ayat seterusnya, dia iri hati pada burung-burung yang bersarang di peletaran bait suci. Wow, dia iri hati terhadap burung-burung yang bersarang di bait suci. Sedangkan burung-burung pun suka bersarang di bait suci. Dia mengaku betapa bahagianya orang yang berdiam di rumah Tuhan itu. Saudara-saudari, marilah kita, dimanapun kita berada, milikilah keinginan, kerinduan akan persekutuan dengan Tuhan, dengan Allah kita. Ayat 6 hingga ayat 9 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, kebahagiaan orang yang sentiasa berdiam di sana, tercermin pada hati Daud. Dia secara khusus merasakan kekuatan Allah. Ada kekuatan Allah di dalam hatinya. Ada jalan ke Sion. Luar biasa kerinduan Daud terhadap rumah Allah. Ayat 10 hingga ayat 3 dikatakan sukacita. Dia mengatakan bahwa betapa sukacitanya
dia beribadah di dalam rumah Allah. Nah, ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, lebih baik suatu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya, haleluya. Tema firman Tuhan yang saya ingin bawakan kepada kita pada pagi ini yaitu indahnya bersamamu. Indahnya bersamamu. Pada zaman ini Bait Allah itu ada beberapa perkara ataupun ada beberapa benda, ada beberapa perkakas yang ada di Bait Allah. Kita coba bayangkan ketika kita masuk ke Bait Allah pada waktu ini, pada zaman Daud ini. Mula-mula kita masuk, ada pintu gerbang. Ada pintu gerbang, kita selalu melihat ada nyanyian-nyanyian mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Masuk ke pintu gerbang, dan di depan pintu gerbang itu ada mezbah korban bakaran. Disitulah umat Israel memberikan persembahan mereka. Binatang ternakan mereka dipersembahkan kepada imam, dan imam mempersembahkan, membakar korban bakaran mereka kepada Tuhan, dan bau-bau yang wangi naik ke surga. Nah, di depan itu ada bejana pembasuhan. Ada bejana pembasuhan, di situ ada pembasuhan, kerja-kerja pembasuhan dilakukan. Nah, itu di luar ruang maha suci. Nah, masuk lagi ada satu ruang yang dikatakan ruang maha suci. Hanya imam-imam yang boleh masuk ke ruang ini. Dan di dalam ruang maha suci ini ada pelita. Katakan sama-sama, pelita. Dan yang kedua, perkakas yang kedua, ada meja roti, ada meja sajian roti. Pelita itu di sebelah kiri, dan meja sajian roti itu ada sebelah kanan. Dan masuk lagi ada mezbah dupa. Ada mezbah dupa. Katakan sama-sama, mezbah dupa. Itu ada pembakaran ukupan, pembakaran persembahan dilakukan di situ. Dan tidak jauh daripada mezbah dupa itu ada tirai. Tirai yang membahagikan antara ruang maha suci dan ruang suci. Dan di ruang maha suci itu hanya imam yang maha tinggi sahaja yang boleh masuk ke ruang maha suci ini. Dan di ruang maha suci ini ada tabut perjanjian. Katakan sama-sama, tabut perjanjian. Nah, pada pagi ini saya hanya membicarakan tentang ruang maha suci, peralatan ataupun perkakas-perkakas yang ada di ruang maha suci. Bait Allah, betapa indahnya hati Daud diam di pelataran Tuhan. Itu gambaran tentang surga bagi Daud. Bait Allah itu gambaran tentang surga. Keinginannya untuk tinggal, untuk berada di bait Allah. Nah, di ruang suci ini dikatakan tadi ada pelita, ada meja roti, dan juga ada mezbah dupa. Nah, inilah perkakas-perkakas yang akan kita belajar pada pagi ini. Sehingga Daud ketika dia masuk ke bait Allah, dia merasakan ada sesuatu yang indah. Dia merasakan bahwa Tuhan hadir di tempat itu. Pagi ini kita akan belajar 3 perkakas ini. Dan juga akan belajar arti rohaninya buat setiap kita, buat saya dan saudara-saudari. Yang pertama, pelita emas. Di ruang suci itu ada pelita emas. Pelita itu harus menyala. Ada kaki dian yang menopang pelita tersebut. Ada pelita emas. Pelita emas memberi maksud tentang ketekunan kita dalam ibadah kita. Tidak hanya kita beribadah di gereja, kita bertekun beribadah di rumah. Tidak hanya beribadah pada hari Ahad, ibadah keluarga, ibadah kelompok sel. Kita bertekun dalam ibadah kita. Itu sentiasa, bukan hanya suka-suka kita. Bukan hanya bila mau kita senang, kita mau beribadah. Bayangkan
Api itu menggambarkan satu yang terus menerus. Tanpa api yang menyala akan ada kegelapan. Jika kita tidak beribadah kepada Tuhan, maka kesuraman akan mulai menjelma. Ketekunan, pelita emas itu membawa arti ketekunan di dalam ibadah. Ketekunan dalam persekutuan kita dengan Allah kita, dengan Tuhan kita. Nah, saudara-saudari, fungsi utama kaki Dian adalah sebagai alat penerang di dalam ruang suci tersebut. Nah, tanpa kaki Dian, tanpa pelita tersebut, maka ruangan suci dalam keadaan yang gelap. Nah, saudara-saudari, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menyalakan pelita kita. Pelita kita harus menyala. Ibadah kita dengan Tuhan harus sentiasa. Pelitanya harus sentiasa menyala bagi Tuhan tanpa henti. Artinya ibadah kita dengan Tuhan, kita harus bertekun menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Okay. Di ruang suci tersebut, pelita itu mulai dinyalakan petang hari sehingga keesokan harinya. Jadi Imam Harun dengan keturunannya ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur lampu-lampu yang ada di ruang suci tersebut. Jadi umat Israel diwajibkan untuk membawa minyak zaitun yang tulin untuk lampu tersebut, supaya lampu itu dapat dipasang dan tetap menyala. Kita adalah umat tebusan Tuhan, harus menyalakan pelita tersebut, harus menerangi ruang tempat kawasan dimanapun kita berada. Fungsi kita menjadi terang. Dimanapun kita berada pada hari ini, baik di rumah, jadilah terang buat keluarga kita. Jadilah terang buat suami, jadilah terang buat istri kita, jadilah terang buat anak-anak dan saudara mara kita. Pelita emas, saudara-saudari, jadilah pelita emas. Salah satu aspek daripada kekidian tersebut adalah bahwa apinya harus diambil dari bara pada mezbah. Pada mezbah tembaga ataupun mezbah korban bakaran. Tadi kita melihat, mula-mula kita masuk, kita ada melihat mezbah. Jadi apinya diambil daripada sana untuk tetap menyala. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata kepada banyak orang, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudari, kita adalah terang dunia. Seperti mana Yesus berkata dalam ayat yang kelima, bab kelima ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia, baik di rumah, di tempat kerja. Kamu, saya, saudara-saudari adalah terang dunia. Seperti pelita tadi, dia harus menyala dari petang sehinggalah pagi di waktu malam. Ketika mulai menjelma senja hari, maka para imam-imam mulai menyalakan pelita tersebut agar ruang itu tetap terang. Anda boleh berfungsi menjadi terang di tempat Anda bekerja, di rumah Anda. Menjadi terang adalah panggilan yang berlaku bagi setiap kita, dimanapun kita berada. Haleluya. Katakan sama-sama, pelita emas. Saya harus menjadi terang. Saya harus menjadi terang. Beritahu teman-teman di sebelah, saudara mara, kamu adalah terang. Kamu adalah pelita emas yang harus menyala, yang harus menjadi terang. Dan yang kedua, di ruang suci tersebut, selain daripada ada pelita emas, ada di situ meja roti sajian. Katakan sama-sama, meja roti sajian. Ada meja untuk menyimpan roti sajian untuk makanan. Dikatakan di situ ada 12 roti melambangkan setiap suku-suku Israel.
Meja sajian roti menggambarkan ketekunan kita dalam pendalaman Alkitab, pendalaman firman Tuhan. Ketekunan kita dalam menjalankan perjamuan kudus, mengingatkan tentang Kristus. Ketekunan kita dalam persekutuan dengan Kristus. Okay. Roti ini jelas sekali menggambarkan, menunjukkan kepada kita tentang pribadi Yesus Kristus yang memang adalah roti kehidupan. Okay. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, akulah roti, kata Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi, kata Yesus. Dan Yesus itu adalah firman Tuhan sendiri, firman Allah sendiri. Okay. Jadi roti adalah firman Tuhan yang sanggup memberikan kita kehidupan rohani untuk kita. Nah, manakala meja adalah menunjuk kepada hati kita. Hati kita yang untuk menyediakan firman Tuhan itu. Kita harus terbuka akan firman Tuhan. Sebab memang firman Tuhan itu layak tempatnya adalah hati kita. Okay. Mari saudara-saudari buka hati kita agar firman Tuhan itu mengambil tempat di hati kita. Agar roti itu dapat bekerja, dapat memberi makanan untuk kita. Amsal dalam ayat yang pertama, Amsal 3 ayat 1 hingga 4 dikatakan, hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Firman Tuhan itu ini dikatakan memberi kita panjang umur. Jika kita memperkatakan, jika kita merenungkan firman Tuhan itu memberikan kita panjang umur dan lanjut usia dan serta sejahtera kepada kita. Yesus Kristus sendiri adalah roti kehidupan. Dan hati kita digambarkan di sini adalah meja sajian. Jika firman Tuhan itu kita terima daripada seseorang yang memberitakannya, terimalah dengan baik. Responlah dengan baik. Bukalah hati kita. Bukalah hati kita. Renungkanlah firman Tuhan yang kita terima, agar hidup kita terisi dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh memerdekakan hidup kita. Haleluya. Mazmur 119 ayat 1 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Inilah kerinduan pemazmur ini, agar hidupnya tetap menyimpan firman Tuhan itu, agar langkah-langkahnya, hidup-hidupnya tidak akan berdosa. Haleluya. Saudara-saudari, renungkanlah firman Tuhan dimanapun kita berada, baik di rumah, baik kita sedang bekerja. Bila firman Tuhan Yesus Kristus yang sebagai roti sajian itu kita terima, kita alami kuasanya dalam hidup kita. Bila kita bertekun dalam pendalaman firman Tuhan, bertekun dalam perjamuan suci, bertekun dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya. Dan hati kita harus terbuka terhadap firman Tuhan, terhadap nasihat daripada firman Tuhan. Saudara-saudari, katakan sama-sama, meja roti sajian. Di ruang suci tersebut ada pelita emas yang harus menyala setiap hari, setiap masa, menyala setiap dalam kegelapan. Dan di ruang suci itu ada roti meja sajian untuk makanan, menggambarkan sebagai makanan iman, sebagai makanan rohani kita. Dan meja itu menggambarkan hati kita yang siap menerima firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, perkakas yang ada di ruang suci itu ada mezbah dupa emas. Katakan sama-sama, mezbah dupa emas. Mezbah dupa emas menggambarkan ketekunan kita dalam doa. Yes, kita harus tekun dalam doa. Okay. Tekun dalam penyembahan, tekun dalam pujian kita, bertekun dengan persekutuan, dalam persekutuan kita dengan Allah Bapa. Mezbah dupa emas, kita harus bertekun dalam doa, bertekun dalam praise and worship, memuji Tuhan.
Saudara-saudari, mezbah adalah tempat di mana pembakaran dilakukan. Pembakaran korban dilakukan. Okay. Mezbah ini dibuat daripada kayu penaga, disalut dengan emas, berbentuk peti 4 persegi dengan 4 buah tanduk di tepinya yang disaluti emas. Wow. Perkakas ini memang bernilai harganya. Okay. Ada 4 gelang emas di setiap 4 sudutnya. Masing-masing 2 buah pada setiap sisi. Tempat dimasukkan 2 kayu pengusung dari kayu penaga yang disalut emas pada mezbah tersebut bila diangkat, bila diangkut. Okay. Jadi Imam Harun ataupun Imam Maha Besar, dia yang membakar, membawa wangi-wangian setiap pagi, dan ketika dia membersihkan lampu-lampu kaki Dian, dan juga pada waktu senja ia menyalakan lampu-lampu tersebut. Pagi dan senja berarti sehari suntuk dia harus membakar wangi-wangian tersebut. Wah, selama sehari suntuk dia harus membakar wangi-wangian. Ya, bayangkan 1 hari suntuk Imam Harun membakar wangi-wangian itu di mezbah dupa tersebut, agar harumannya terus naik ke surga dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam hidup kita, puji-pujian perlu. Kita harus berdoa setiap hari, setiap masa. Angkatkan pujian kita kepada Tuhan, biar pujian penyembahan kita naik ke surga dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan senang dengan pujian, dengan kehidupan kita, maka berkat-berkat Allah mengalir. Di rumah kita berada pada hari ini, biarlah hidup kita dipenuhi dengan puji-pujian. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan doa-doa kepada Tuhan, sehingga Tuhan senang dengan kehidupan kita. Haleluya. Artinya Imam Harun melakukan ini setiap masa, setiap hari. Tidak hanya setiap masa, tapi setiap hari. Sehari suntuk dia mempersembah, dia membakar wangi-wangian ini. Artinya harus naik setiap masa. Pujian-pujian harus berada di rumah kita, harus keluar daripada rumah kita. Kegiatan penyembahan harus tetap di hadirat Allah. Kegiatan pujian penyembahan, kegiatan doa harus tetap dari rumah kita. Haleluya. Saudara-saudari, marilah kita di rumah, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, bela arti rohani daripada mezbah dupa emas ini, yaitu ketekunan kita dalam doa kita, ketekunan kita dalam pujian penyembahan, dan ketekunan kita dalam persekutuan kita dengan Allah akan tetap sentiasa berada. Walaupun kita tidak dapat datang ke gereja, tapi biarlah keinginan kita itu akan tetap ada. Kerinduan kita tetap ada, seperti mana Daud rindu akan bait Allah, rindu akan peletaran Tuhan. Dia rindu untuk berdiam di rumah Tuhan. Sehingga dikatakan dalam ayat yang 11, sebab lebih baik 1 hari di peletaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Wah, dia lebih suka 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Inilah yang menjadi kerinduan hati kita, merindukan bersama dengan Tuhan, rindu bersama Tuhan, indahnya bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ketika kita ingin mau bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan senang dengan kita, maka Tuhan juga akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Bela hidup kita dipenuhi dengan terang. Bela hidup kita dipenuhi dengan puji-pujian dan penyembahan. Bela hidup kita merindukan akan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, seperti mana Daud rindu akan rumah kediaman, rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Yesus buat firman-Mu. Kami belajar daripada beberapa peralatan yang ada di bait Allah. Pelita emas, dupa mezbah
dupa emas, dan meja roti sajian. Memberikan kami beberapa pengertian rohani akan hidup kami. Biarlah hidup kami selama kami di dunia ini, selama kami berada dimanapun kami berada, akan menjadi terang, akan menjadi garam. Hidup kami akan terus menyembah, memuji Tuhan. Hidup kami akan terus mencari Tuhan. Keinginan kami adalah bersekutu dengan Tuhan senantiasa. Seperti mana Daud mengungkapkan keinginannya, kerinduan hatinya akan duduk di pelataran Tuhan. Dia lebih suka tuh duduk di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Inilah seharusnya menjadi kerinduan kami akan rumah Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadikan rumah kami seperti bait Allah. Haleluya. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mewakili jemaat gereja BM Center City, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada jemaat sekalian. Walaupun kita tidak dapat memberi dalam bentuk keuangan secara fisikal ke dalam kantong-kantong di depan kita ini, tetapi saya melihat bahwa komitmen Anda tetap kuat dalam memberikan persembahan Anda, baik persembahan persepuluhan, janji iman, dan yang lainnya. Anda tetap setia, sehingga katakan terima kasih. Kiranya kesetiaan Anda Tuhan akan memberkati. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Kiranya ketika kita memberi, berkat-berkat Allah nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih atas komitmen Anda yang telah memberikan keuangan ke atas gereja ini dalam bentuk transfer online dan juga persembahan-persembahan yang lain. Terima kasih. Kita akan berdoa memberkati persembahan yang saudara telah beri dan akan beri pada pagi ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu berkata, ketika kami memberi, apapun tekarannya Tuhan akan dilimpahkan ke atas kami. Aku berdoa memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ketika mereka memberi, berkat-berkat Allah mengalir atas mereka. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati keluar masuk mereka daripada rumah mereka. Dimanapun mereka pergi, mereka diberkati. Mereka bersama dengan kawan-kawan, mereka bersama dengan saudara mara, mereka diberkati dengan luar biasa. Tuhan, bila mereka berjalan di dalam terang-Mu, kami berdoa Tuhan memberkati keuangan yang akan kami persembahkan pada pagi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati. Berkati gereja BM Central City. Masa depannya Tuhan Engkau tolong, Engkau pimpin. Visi-visi yang ada Tuhan Engkau sertai. Engkau memberkati semuanya. Terima kasih baik segala pelayanan-pelayanan yang akan berlaku di masa depan. Tuhan juga menyediakan. Kami percaya Tuhan, the best is yet to come. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan keuangan dalam bentuk apapun bentuk keuangan mereka berikan pada hari ini. Baik bentuk persembahan persepuluhan, persembahan kasih, persembahan iman, dana-dana dan lainnya. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Terima kasih. Thank you Jesus. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, karena kami dapat berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati dimanapun kami pergi selepas ini. Baik berada di rumah, di tempat pekerjaan kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati para keluarga, para student, para anak-anak kecil. Tuhan keluar masuk kami di rumah, Engkau melindungi kami. Kesehatan kami Engkau jaga Tuhan. Dan juga hubungan kami bersama dengan keluarga kami, Engkau tambahkan berkat kasih setia-Mu. Dan juga kehidupan kami, lindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dilindungi Tuhan, karena darah Yesus tersedia bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Saudara-saudara yang saya kasih, marilah kita sambut berkat Tuhan pada pagi ini. Dimanapun kita berada, sambutlah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan amin, amin dan amin. Tuhan memberkati kita.
Terima kasih karena setia menyertai kebaktian ibadah raya online BM Central City pada pagi ini. Untuk mengetahui info lebih lanjut, sila like dan subscribe channel ini. See you soon and God bless.